Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu rekor manajerial yang paling dominan, paling spesifik, dan sejujurnya paling gila dalam sejarah sepak bola Eropa. Kita sering kan ngomongin soal dinasti di Liga Champions, tapi di kompetisi kasta kedua Eropa ada satu nama yang benar-benar berkuasa mutlak. Ini cerita soal kejeniusan taktik, mental baja, dan rekor di luar nalar dari sang Mister Eropa itu sendiri, Unai Emery. Kalian sadar nggak sih, kenapa banyak banget fans bola yang sering bercanda kalau nama turnamen UEFA Europa League itu mending diganti aja? Nah, kalau kalian ngikutin kultur internet atau media olahraga, apalagi di Indonesia, pasti sering deh dengar plesetan UEL. Bukannya UEFA Europa League, mereka malah nyebutnya Unai Emery League. Dan ini tuh bukan sekedar meme receh ya. Julukan ini lahir murni dari dominasi absolut yang bikin kita ngerasa kalau turnamen ini tuh cuma taman bermain pribadinya dia. Oke, masuk ke bagian pertama, di Unai Emery League. Coba bayangin, 6 penampilan di babak final dalam rentang waktu lebih dari 1 dekade. Di sepak bola sistem gugur, di mana satu kesalahan kecil aja bisa bikin tim kalian angkat koper, bisa masuk ke 6 final itu rasanya nggak masuk akal banget. Semuanya dimulai dari hat-trick legendaris yang dia dapat berturut-turut di tahun 2014, 2015, dan 2016. Terus, dia balik lagi ke final tahun 2019, 2021, dan yang paling baru di 2026. Ini benar-benar bukti nyata kalau Emery punya sihir khusus buat naklukin pertandingan dua leg yang super menegangkan. Biar lebih kebayang gilanya rekor ini, coba kita bandingin Emery sama nama-nama raksasa kayak Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, atau Giovanni Trapattoni. Mereka semua emang sama-sama punya 5 trofi utama Eropa. Tapi, ini dia bedanya. Ancelotti, Mourinho, dan Trapattoni itu menang di berbagai kompetisi yang beda-beda. Nah, kalau Unai Emery, dia jadi satu-satunya manajer dalam sejarah sepak bola yang bisa nguasain turnamen spesifik yang sama sebanyak 5 kali. Dia nggak cuma menang ya, dia literally memonopoli turnamen ini. Tapi tunggu dulu, mari kita masuk ke bagian kedua, di Arsenal Anomaly. Sehebat-hebatnya Emery, ada satu anomali yang kontras banget. Di satu sisi, coba ingat-ingat lagi laju Arsenal yang super dominan menuju final 2019. Pasukan Emery waktu itu ngelewatin BT Borisov, Rennes, Napoli dengan gampang. Bahkan ngebantai Valencia dengan agregat 7-3. Semuanya kelihatan sempurna banget kan? Tapi di sisi lain, malam final di Baku malah berubah jadi mimpi buruk. Bener-bener hancur lebur di babak kedua waktu ngelawan rival sekota mereka, Chelsea. Arsenal harus rela digilas 4-1 sama skuad asuhan Mauricio Sarri. Emery sendiri ngakuin, gol pertama mengubah segalanya. Dan emang bener banget, setelah babak pertama yang lumayan alot, mantan striker Arsenal Olivier Giroud malah nyetak gol sundulan di menit ke-49 buat Chelsea. Nah, gol itu tuh kayak jadi tombol penghancur. Skuad Arsenal langsung runtih mentalnya. Kita bisa lihat Mesut Ozil yang ngamuk pasti ganti, terus Eden Hazard yang ngasih masterclass buat Chelsea. Malam itu benar-benar jadi satu-satunya noda hitam dalam rekor sempurna Emery di final Liga Eropa. Sakit banget pastinya, dan kekalahan ini bisa dibilang jadi awal dari akhir karir Emery di Arsenal. Terus gimana caranya dia bisa bangkit dari trauma di Baku itu? Nah, ini dia bagian ketiga, The Master's Tactics. Yuk kita bedah DNA taktisnya. Emery itu penganut aliran disiplin tingkat tinggi. Dia sering banget pakai formasi 4-2-3-1 atau transisi ke 4-4-2 pas lagi bertahan. Menariknya, dia nggak terlalu obsesi buat nguasain bola terus-terusan. Dia lebih milih ngebangun pertahanan mid-block alias numpuk pemain di tengah biar rampet banget dan susah ditembus. Strateginya, bikin tim nyerap tekanan, biarin lawan keasyikan mainin bola sampai mereka bikin kesalahan sendiri, dan boom, langsung dihajar pakai serangan balik kilat yang mematikan. Ditambah lagi, kemampuan Emery buat nyesuaiin taktik sama gaya main lawan tuh benar-benar bikin timnya susah banget ditebak di format sistem gugur. Oh, dan kalian harus denger ini. Coba perhatiin angka 25 ini. Ini bukan angka sembarangan loh. Angka ini nunjukin seberapa detailnya seorang Unai Emery. Di musim 2023-2024, Aston Villa racikannya berhasil nyetak 25 gol cuma dari situasi bola mati alias set piece. Benar-benar rekor tertinggi di Eropa. Semua rutinitas bola mati Emery itu udah dilatih sedetail mungkin. Pergerakan pemain diatur rapi kayak lagi koreografi nari yang bikin setiap tendangan sudut atau tendangan bebas berubah jadi senjata mematikan buat lawan. Sekarang, kita masuk ke bagian favorit saya, bagian keempat, The Villa Connection. Ini dia momen kebangkitan sang raja. Angka 11-10 ini ngewakilin salah satu final paling absurd dan dramatis yang pernah ada di sejarah sepak bola. Tahun 2021, Emery bawa Villarreal ke final ngelawan raksasa Manchester United. Setelah main imbang 1-1, laga berlanjut ke adu penalti. Dan gila nggak tuh, seluruh 20 pemain outfield berhasil masukin bola.
Mau nggak mau, adu penalti harus diselesaikan sama kiper. Kiper Villarreal, Geronimo Rulli, maju dengan tenang, nyetak gol, terus langsung balik badan dan sukses menepis tendangan David De Gea. 11-10. Gelar keempat buat Emery dan sukses mengukuhkan posisinya lagi sebagai bos besar di turnamen ini. Satu hal yang paling krusial di sistem Emery itu adalah kepercayaan. Coba kita ambil contoh Pau Torres. Bek tengah yang satu ini bukan cuma sekedar jenderal pertahanan buat Emery, tapi juga simbol dari kemampuannya ngebangun pondasi tim yang solid. Torres ini jadi satu dari 3 pemain aja di sepanjang sejarah yang bisa menang Liga Eropa di bawah asuhan manajer yang sama, tapi di 2 klub yang beda. Dia ngangkat trofi bareng Villarreal di 2021, terus ngulangin lagi bareng Aston Villa di 2026. Ini bukti nyata kalau sistem Emery itu bisa banget diterapin di mana aja, asalkan dia punya pemain yang benar-benar paham sama visinya. Dan itu ngebawa kita ke mahakarya terbarunya, momen bersejarah Aston Villa di tahun 2026. Kita flashback bentar ya. Waktu Emery pertama kali datang ke Villa, tim ini lagi terpuruk di peringkat 17 Liga Inggris. Ngeri-ngeri sedep mau degradasi. Tapi di tangan Emery, mereka nggak cuma berhasil finish di posisi 4 Liga Inggris, tapi juga tembus ke final Liga Eropa di Istanbul dan langsung ngebantai Freiburg 3-0 lewat gol-gol cantiknya Yuri Tielemans, Emiliano Buendia, sama Morgan Rogers. Kemenangan ini sekaligus ngejawab kerinduan fans Aston Villa yang udah nunggu trofi Eropa selama 44 tahun. Gila banget kan? Nah, sekarang kita sampai di satu fakta receh tapi unik banget yang sering dibahas netizen. Semuanya tuh bermula waktu Emery berhasil dapetin 3 gelar Eropa pertamanya secara beruntung di tahun 2014, 2015, dan 2016 bareng klub Spanyol, Sevilla. Terus setelah masa-masa kelamnya di Arsenal, dia balik lagi dong ke Spanyol dan menangin gelar keempatnya di tahun 2021. Tebak nama klubnya apa? Ya, bener banget, Villarreal. Dan sebagai puncaknya, gelar kelima yang mecahin rekor di tahun 2026 itu dia raih bareng klub Inggris, Aston Villa. Sevilla, Villarreal, Aston Villa. Kayaknya dewa sepak bola emang udah ngasih takdir ya. Kalau nama klub kalian ada kata Villanya, udah rekrut aja Unai Emery. Dijamin trofi Liga Eropa langsung masuk lemari. Jadi, ngelihat semua pencapaian di luar nalar ini, 5 gelar bareng 3 klub berbeda, jeniusnya taktik dan mental juara yang gak ada matinya, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Apakah rekor Liga Eropa milik Unai Emery ini benar-benar rekor manajerial yang paling mustahil buat dipecahin sepanjang sejarah sepak bola? Coba dipikirin ya, apalagi kalau kalian nonton aksi-aksinya di kompetisi Eropa musim depan. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan kita kali ini, terus semangat belajar hal baru, dan sampai jumpa di obrolan seru berikutnya.